supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi nih sama Kak Indira dan Kak Retno di ibadah sekolah minggu hari ini. Ya, adik-adik tetap semangat ya untuk senantiasa memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Oke, kita mau mulai ibadah kita ya. Kak Indira yang akan pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dari tidur kami semalam, dan pada pagi ini Engkau boleh kembali bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi ini, kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan, kita mau menari, kita mau bersuka, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Yuk kita pujikan sebuah pujian, Pelangi Kasih-Nya. Biarlah kita senantiasa dapat memancarkan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan kita ya adik-adik. Ya, saat ini kita mau kembali mengangkat pujian yang menyatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sahabat sejati kita yang telah turun ke dunia dan disalib untuk menebus kita. Yesus sahabatku. Dan biarlah kita senantiasa mengingat tentang kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Di dalam hidupku
Selamat siang adik-adik semuanya. Sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan kan hari ini? Tak lupa kakak ucapkan selamat Paskah ya buat adik-adik. Minggu ini kemarin minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, pada saat ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Nah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan hari ini. Kakak pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami semua di tempat ini maupun adik-adik semua yang ada di rumah. Dan saat ini Tuhan kami kembali sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Kami sudah siap untuk membaca firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan cerita firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih, pimpinan, dan pertolongan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik siapkan Alkitabnya, kita akan membuka dulu Alkitab kita ya, dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Pasal yang ke-20. Nah, mulai dari ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Nah, judul perikop kita hari ini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, adik-adik kan masih ingat ya cerita yang minggu lalu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, setelah Tuhan Yesus ini mati di kayu salib pada hari Jumat Agung yang lalu, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus itu bangkit ya adik-adik dari kematian. Nah, begitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus itu pertama dia menampakkan diri kepada siapa adik-adik? Yang ada di ayat 11, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, setelah menampakkan diri kepada perempuan Maria Magdalena, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, setelah Tuhan Yesus ini mati di salib, murid-muridnya ini, mereka itu sedang berkumpul ya adik-adik, sedang berkumpul dalam suatu rumah. Nah, pada saat itu, adik-adik bisa membayangkan ya bagaimana perasaan murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di salib. Mereka itu dalam keadaan sedih, bingung ya adik-adik. Lalu mereka itu berkumpul di suatu rumah, mereka itu sedang berbincang-bincang, tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam rumah itu. Nah, semua murid-muridnya ini sangat kaget ya adik-adik, karena tiba-tiba Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan mereka, padahal mereka itu di dalam rumah dan pintunya semua dikunci ya adik-adik. Nah, tetapi Tuhan Yesus bisa masuk ke situ. Tapi ternyata adik-adik, ada satu murid yang tidak bersama-sama dengan mereka, yaitu yang bernama Thomas atau yang disebut Didimus. Nah, mari kita baca dulu ya yang di ayat 24 dari Yohanes pasal 20, kita akan baca dulu biar adik-adik bisa tahu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Terus ayat yang ke-26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, dari pembacaan firman Tuhan hari ini jelas ya adik-adik, siapa di sini yang belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus ya. Waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, ternyata ada satu murid yang bernama Thomas ini yang belum bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Murid-muridnya itu sudah percaya pada Tuhan Yesus. Mereka sangat antusias sekali, mereka sangat bersuka cita, sampai mereka bercerita kepada Thomas ya adik-adik, Thomas, aku kemarin sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit, katanya yang lain. Tetapi apa adik-adik jawabnya Thomas? Thomas bilang, kalau aku belum bertemu dengan Tuhan Yesus, aku belum melihat luka yang ada di tangannya, yang bekas paku, maupun belum melihat luka yang ada di lambungnya, aku tidak mau percaya, kata Thomas seperti itu ya adik-adik. Nah, akhirnya karena Thomas belum membuktikan sendiri ya adik-adik, belum melihat Tuhan Yesus, jadi dia tidak mau percaya kepadanya. Setelah itu adik-adik, lewat 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus ini berkumpul lagi di rumah yang tadi adik-adik, di rumah yang kemarin bertemu Tuhan Yesus pertama kalinya. Mereka berkumpul lagi dan dikatakan pintunya semuanya terkunci. Berarti tidak bisa ada orang yang masuk tanpa dibukakan ya adik-adik. Tetapi dikatakan di firman Tuhan hari ini bahwa tiba-tiba Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah itu. Tuhan Yesus memberi salam, katanya, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kira-kira kalau ada rumah, misalnya ada di rumah, pintunya dikunci semua, tiba-tiba ada orang masuk ke dalam. Itu berarti apa ya adik-adik? Itu seperti apa ya adik-adik? Iya, seperti hantu ya. Pasti adik-adik berpikir itu adalah hantu. Nah, tapi apa adik-adik? Yang masuk ke dalam rumah itu bukan hantu, tetapi adalah Tuhan Yesus. Nah, siapa adik-adik di sini yang pernah melihat hantu? Wah, pasti serem ya. Tetapi yang di sini dikatakan bahwa begitu Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah itu, dia berkata kepada Thomas, dia bilang, Thomas, kamu kan tidak percaya kalau aku sudah bangkit. Sekarang peganglah tanganku, lihatlah, kamu boleh melihat, kamu boleh memegang, bahkan bekas luka di lambungku silahkan kamu pegang, supaya kamu percaya bahwa bahwa aku benar-benar bangkit. Kira-kira seperti itu ya adik-adik percakapan Tuhan Yesus pada Thomas. Karena dari ke-12 murid Tuhan Yesus ini, hanya Thomas yang belum percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, adik-adik pasti tahu ya cerita tentang orang yang sudah mati dibangkitkan. Siapa yang masih ingat ceritanya? Siapa yo yang pernah diceritakan di dalam Alkitab? Yaitu Lazarus. Nah, juga dulu waktu dia sudah mati, dia sudah dikuburkan. Tetapi begitu Tuhan Yesus datang, Lazarus bisa dibangkitkan. Padahal bayangin ya adik-adik, kalau orang sudah mati, sehari, 2 hari, apalagi sampai 3 hari, pasti sudah bau ya, sudah busuk. Tetapi pada saat dulu itu Lazarus akhirnya juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dia boleh bangkit dari kuburnya. Adik-adik pasti sudah sering mendengar ceritanya ya tentang Lazarus dibangkitkan. Tetapi perbedaannya adalah, iya, Lazarus itu seperti kita manusia biasa. Jadi waktu dulu dia dibangkitkan, sekarang Lazarus itu juga sudah mati lagi. Perbedaannya dengan Tuhan Yesus itu ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan juga benar-benar manusia. Jadi bedanya itu, kalau Lazarus atau siapapun tokoh di dalam Alkitab yang pernah dibangkitkan dari kematian, dia pasti mati lagi. Kalau Tuhan Yesus enggak ya adik-adik. Tuhan Yesus itu setelah 3 hari dia dikuburkan, dia bangkit. Begitu dia bangkit, dia tidak jadi hantu ya. Nah, kalau Tuhan Yesus beda. Thomas bisa memegang dia. Thomas bisa membuktikan bahwa bekas paku yang ada di tangannya, luka, terus yang luka yang ada di lambungnya, Tuhan Yesus membuktikan, menunjukkan kepada Thomas. Thomas boleh memegang, bahkan kalau di cerita selanjutnya ya adik-adik, Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Tuhan Yesus juga merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa dilihat, bisa dipegang, kita bisa berbicara dengan Tuhan Yesus. Itu perbedaannya ya. Dan setelah itu Tuhan Yesus tidak mati lagi, tidak seperti Lazarus. Setelah Tuhan Yesus dikubur 3 hari,
Setelah itu Tuhan Yesus dibangkitkan, Tuhan Yesus naik ke surga, tidak mati lagi. Nah, apa kita harus lihat dulu Tuhan Yesus? Atau kita harus memegang dulu Tuhan Yesus? Tidak ya. Kita jangan seperti Thomas yang harus membuktikan bahwa aku harus lihat dulu, aku harus pegang dulu, baru aku percaya. Ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita untuk hari ini singkat sekali loh adik-adik, yang di Yohanes yang tadi dari ayat yang ke-29, tapi yang bagian B. Nah, di situ dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita akan disebut berbahagia kalau kita tetap mempercayai Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung ya adik-adik. Kita tidak bisa melihat bekas pakunya, kita tidak bisa melihat luka yang ada di lambungnya, tetapi kita percaya bahwa apa yang dikatakan di dalam Alkitab, apa yang ditulis di dalam Alkitab, itu adalah firman Tuhan ya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian, Tuhan yang mengalahkan maut ya adik-adik, Tuhan Yesus yang tidak mati selamanya, tetapi Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, untuk apa Tuhan Yesus itu mati di salib? Yaitu untuk menyelamatkan kita ya adik-adik. Itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, mengasihi adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, itu demikian ya adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena pengorbanan Tuhan di kayu salib sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi saya, mengasihi adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, kita mau berdoa ya sebelum firman Tuhan ini kita akhiri. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kami. Dan saat ini kami bersyukur karena firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama. Ajar kami Tuhan untuk tidak seperti Thomas yang harus melihat Tuhan Yesus langsung baru mau percaya. Tapi biarlah kami belajar untuk mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus benar-benar hidup, Tuhan Yesus benar-benar bangkit, dan Tuhan Yesus benar-benar mengalahkan kematian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.